Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi matriks. Matriks adalah himpunan bilangan atau simbol yang disusun menurut baris dan kolom yang membentuk persegi panjang dan dibatasi oleh sepasang tanda kurung. Matriks A yang berisi elemen-elemen A, I, J memiliki bentuk standar seperti yang sudah digambarkan pada slide. Berikut ini dia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri matriks. Yang pertama yaitu matriks khusus. Matriks khusus adalah matriks yang memiliki bentuk atau sifat tertentu. Dan matriks khusus sering digunakan untuk mempermudah perhitungan dalam aljabar matriks. Berikutnya terdapat matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Di sini terdapat contoh dari matriks bujur sangkar. Elemen A berada pada baris ke-1, kolom ke-1, elemen B berada pada baris ke-1, kolom kedua, elemen C berada pada baris kedua, kolom ke-1, elemen D berada pada baris kedua, kolom kedua. Ciri-ciri dari matriks bujur sangkar adalah jumlah baris sama dengan jumlah kolom, memiliki diagonal utama, bisa dihitung determin dan inverse atau syarat tertentu. Selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya 0. Matriks ini berfungsi seperti angka 1 dalam perkalian bilangan. Contoh matriks identitas ordo 2 kali 2. Dengan catatan, jika suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Matriks simetris. Pengertian matriks simetris adalah matriks bujur sangkar yang elemennya simetris terhadap diagonal utama. Di sini terdapat contoh dari matriks simetris. Elemen di atas diagonal sama dengan elemen di bawah diagonal. Elemen baris ke-1, kolom kedua sama dengan 4. Elemen baris kedua, kolom ke-1 sama dengan 4. Selain itu, terdapat perbedaan dari matriks bujur sangkar dan matriks simetris. Matriks simetris terdapat bujur sangkar dan elemen cermin sama. Sedangkan matriks bujur sangkar baris sama dengan kolom. Dan yang terakhir adalah matriks transpose. Matriks transpose adalah matriks yang diperoleh dengan menukar barisan menjadi kolom. Jika matriks A berodo M kali N, maka transposnya adalah berodo N kali M. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum transposisi matriks terlebih dahulu secara singkat. Yang pertama, A transpos dikali transpos sama dengan A. Yang artinya, jika suatu matriks ditranspos lalu ditranspos lagi, maka hasilnya kembali ke matriks semula. Yang kedua, A transpos ditambah B transpos dikali transpos sama dengan A ditambah B. Yang artinya, jika dua matriks ditranspos dulu, kemudian dijumlahkan, lalu hasilnya ditranspos lagi, maka hasil akhirnya sama dengan menjumlahkan matriks awal tanpa transpos. Yang ketiga, skalar A dikali transpos sama dengan skalar A transpos. Yang artinya, jika matriks dikalikan dengan suatu bilangan skalar, lalu ditranspos, hasilnya sama dengan mentranspos matriks terlebih dahulu, kemudian dikalikan bilangan tersebut. Dan yang terakhir adalah A B transpose sama dengan B transpose dikali A transpose. Yang artinya, transpose dari hasil perkalian dua matriks sama dengan perkalian transpose matriks kedua dengan transpose matriks pertama. Hukum perkalian matriks. Matriks A dikali B, lalu hasilnya dikali C sama dengan A dikali hasil dari B dikali C. Urutan pengelompokan perkalian tidak mengubah hasil, selama urutan matriksnya tetap A, B, lalu C. Karena di sini disebut sifat asosiatif. Yang kedua, terdapat A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Matriks A bisa dibagikan ke B dan C. Ini mirip dengan perkalian biasa. Disebut sifat distributif terhadap penjumlahan kanan. Lalu yang ketiga, terdapat A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Matriks C bisa dikalikan ke masing-masing A dan B terlebih dahulu, lalu hasilnya dijumlahkan. Disebut sifat distributif terhadap penjumlahan di kiri. Dalam penjumlahan dan pengurangan matriks memiliki aturan umum, matriks hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika ukurannya sama,
Penjumlahan atau pengurangan dilakukan elemen posisi yang sama. Lalu dapat ditulis matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks C. Matriks A dikurang matriks B sama dengan matriks C. Di sini terdapat contoh penjumlahan matriks. Elemen kiri atas 4 ditambah 1 sama dengan 5. Elemen kanan atas 2 ditambah 7 sama dengan 9. Elemen kiri bawah 3 ditambah 6 sama dengan 9. Elemen kanan bawah 5 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu di sini terdapat pengurangan matriks. Terdapat 4 dikurang 1 sama dengan 3, 2 dikurang 7 sama dengan min 5, 3 dikurang 6 sama dengan min 3, 5 dikurang 0 sama dengan 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menghitung perkalian matriks dengan skalar ataupun K. Jika A sebuah matriks dikalikan dengan K bilangan konstan, maka KA sama dengan K dalam kurung AIJ. Bahwa ini adalah contoh soalnya. A sama dengan 2, 3, 1, minus 2. Dan juga B, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Yang memiliki nilai skalar A sama dengan minus 2. Nah, gimana sih cara menjawabnya? Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita harus menentukan nilai skalarnya. Nah, karena nilai skalar sudah diketahui bahwa A sama dengan minus 1. Nah, berarti kita mengambil contoh dari matriks A, yaitu 2, 3, 1, minus 2. Nah, bahwasanya di setiap angka di dalam matriks itu harus dikalikan dengan nilai skalar, yaitu minus 2. Oke, yang pertama adalah 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4. Dan 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6. Lalu 1 dikali minus 2 sama dengan minus 2. Selanjutnya minus 2 dikali minus 2 sama dengan 4. Nah, berarti berikut jawabannya dari matriks A, yaitu minus 4, minus 6, minus 2, dan juga 4. Lalu selanjutnya ada perkalian dua matriks. Di dalam aturan perkalian dua matriks terdapat perkalian matriks tidak dilakukan elemen posisi. Baris matriks pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua. Lalu di sini artinya adalah elemen hasil baris ke-1 kolom ke-J diperoleh dari penjumlahan hasil kali baris saat I matriks A dengan kolom J matriks B. Lalu di sini ada contohnya. Buka kurung 4 kali 1 ditambah buka kurung 2 kali 6 sama dengan 4 ditambah 12 sama dengan 16. Lalu buka kurung 1,2 terdapat buka kurung 4 kali 7 ditambah 2 kali 0 sama dengan 28 ditambah 0 sama dengan 28. Lalu selanjutnya terdapat buka kurung 2,1 sama dengan buka kurung 3 dikali 1 ditambah buka kurung 5 dikali 6 sama dengan 3 ditambah 30 sama dengan 33. Lalu buka kurung 2,2 terdapat buka kurung 3 kali 7 ditambah buka kurung 5 dikali 0 sama dengan 21 ditambah 0 sama dengan 21. Apa itu determin? Konsep yang terpenting dalam aljabar matriks adalah determin. Jika suatu matriks berbentuk bujur sangkar, umumnya disebut matriks bujur sangkar. Maka, elemen-elemen matriksnya dikombinasikan untuk menghitung nilai bilangan real yang disebut determin. Determin merupakan konsep khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear simultan. Jenis-jenis determin pada matriks. Determin dari matriks yang hanya memiliki satu baris dan satu kolom. Di sini terdapat matriks A berisi satu elemen, yaitu 5, maka determinnya adalah determin A sama dengan 5. Lalu, yang kedua ada matriks A berisi satu elemen, yaitu negatif 10, maka determinnya adalah determin A sama dengan negatif 10. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai determinan matriks 2x2. Determinan matriks 2x2 adalah selisih antara hasil perkalian diagonal utama dengan hasil perkalian diagonal bantu. Jadi, perkalian ini menyilang dari angka matriks sebelah kiri dikalikan sama angka matriks di sebelah kanan bawah. Dengan contoh seperti A sama dengan 4, 3, minus 3, minus 2. Maka determinan A-nya sama dengan 4 dikali minus 2 dikurangin dari 3 dikali minus 3, itu adalah 1. Lalu di sini ada determin matriks 3x3.
Di sini kita akan mencari apakah matriks punya inverse atau tidak, menyelesaikan sistem persamaan linear, dan mengetahui sifat suatu matriks. Lalu berikutnya kita terdapat A11 sama dengan baris ke-1, kolom ke-1, A12 sama dengan baris ke-1, kolom kedua, dan seterusnya. Lalu di sini dua kolom pertama matriks disalin ke sebelah kiri, A11, A12, A13, dan seterusnya. Setelah itu kita menentukan jumlah diagonal turun. Terdapat cara mencarinya adalah dari kiri atas ke kanan. Terdapat diagonal turun A11 dikali A22 dikali A33 dan seterusnya. Lalu menentukan jumlah diagonal naik. Di sini cara mencarinya dari kiri bawah ke kanan. Terdapat A13 dikali A22 dikali A31 dan seterusnya. Lalu rumus determin matriks 3x3 terdapat jumlah diagonal turun dikurangi jumlah diagonal naik. Contoh sederhananya, diagonal turun 1 dikali 5 dikali 9 sama dengan 45, 2 dikali 6 dikali 7 sama dengan 84, 3 dikali 4 dikali 8 sama dengan 96. Terdapat hasilnya 225. Diagonal naik 3 dikali 5 dikali 7 terdapat 105. 1 dikali 6 dikali 8 sama dengan 48. 2 dikali 4 dikali 9 terdapat 72. Dan total keseluruhannya adalah 225. Lalu determinnya terdapat determin A sama dengan 225 dikurang 225 sama dengan 0. Di sini terdapat contoh soal penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Kita masuk ke soal ya teman-teman. Di soal ini terdapat 3 jenis barang berupa buku, pulpen, penghapus. Data tersebut dicatat selama 2 minggu. Lalu, matriks A menyatakan penjualan minggu pertama. Baris pertama 12 buku, 15 pulpen, 10 penghapus. Baris kedua terdapat 9 buku, 8 pulpen, dan 11 penghapus. Di matriks B atau minggu kedua terdapat menyatakan penjualan minggu kedua 14, 10, 9, 11, 12, 7. Lalu pertanyaannya, berapa total penjualan setiap barang selama 2 minggu? Di sini kita harus menghitung A ditambah B. Lalu A ditambah B sama dengan 12 ditambah 14 sama dengan 24, 15 ditambah 10 sama dengan 25, 10 ditambah 9 sama dengan 19, dan seterusnya. Hasilnya adalah A ditambah B sama dengan 26, 25, 19, 20, 20, serta 18. Lalu pengurangan matriks AB, selisih jumlah barang antara gudang A dan B, artinya di sini kita harus menghitung A dikurang B. Setiap elemen matriks A dikurangi elemen matriks B yang posisinya sama. A dikurang B terdapat 20 dikurang 5 sama dengan 15, 15 dikurang 8 sama dengan 7, 10 dikurang 3 sama dengan 7, 12 dikurang 10 sama dengan 2, dan seterusnya. Lalu, hasil dari pengurangan ini terdapat 15, 7, 7, 2, 12, 18, 10, 11, 7. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal matriks menggunakan metode Laplace. Seperti dalam soal, kita mempunyai soal matriks ordo 3x3 yang berisi A, 5, 2, minus 2, 3, 0, 4, 3, 1, minus 1. Nah, selanjutnya kita harus mencari determinan A-nya dulu. Tentunya kita harus mengkali silangnya, yaitu 5 dikali 0 dikali minus 1, lalu dijumlahkan. Seterusnya kita langsung mengkalikan dengan 2, 4, 3.
Selanjutnya minus 2 dikali minus 3 dikali 1, lanjutnya dikali minus 2 dikali 0 sama dikali minus 3, dan dikali 5 dikali 4 dikali 1, lalu dikali 2 dikali 3 dikali minus 1. Dan langsung saja kita memperoleh nilai determinan A-nya itu adalah 4. Selanjutnya kita harus mencari nilai M IJ, yaitu adalah di sini M11. M11 itu adalah M baris pertama dan juga kolom pertama. Nah, di situ sudah diperoleh angka-angkanya, dan langkah selanjutnya adalah harus mengkali silang. Jadi 0 dikali minus 1, lalu dikali 4 dikali 1, yang diperoleh hasilnya minus 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai K11. K11 ini sama saja, tetapi di setiap penjumlahannya harus dikalikan minus 1. Tetapi minus 1-nya ini kita peroleh berdasarkan hasil penjumlahan dari K11 itu sendiri. Jadi K11 itu harus kita jumlahkan, jadi 1 tambah 1. Kalau misal hasilnya itu plus, berarti otomatis nilai minusnya itu berubah jadi plus. Jadi kita kalikan sama nilai hasil dari M11-nya tadi. Jadi K11-nya itu adalah 1 dikali minus 4, yang diperoleh jadi minus 4. Nah, kita ambil contoh satu lagi, yaitu adalah K12. Karena 1 ditambah 2 itu 3, berarti kan ganjil. Nah, hasil dari penjumlahan M12 itu adalah minus 15, berarti kita harus kalikan minus 15 dikali minus 1 itu sendiri, karena kan hasil dari perkalian K12 itu ganjil. Kalau ganjil itu berarti tetap minus 1-nya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, setelah kita sudah menentukan semua hasil dari K11-nya ini sendiri, kita buat hasil dari K11-nya itu menjadi sebuah determinan ordo 3 kali 3. Seperti minus 4, 15, 3, 0, 1, 1, 8, minus 26, sama 6. Nah, langkah terakhir kita harus mencari nilai inverse dari matrik tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya itu harus kita bagikan dari hasil determinan sama hasil dari masing-masing angka dari KIJ itu sendiri. Jadi dari K11 yaitu minus 4 dibagi sama hasil determinan yaitu 4. Jadi minus 4 per 4 dan seterusnya. 15 per 4, 3 per 4, 0 per 4, 1 per 4, 1 per 4, 8 per 4, minus 26 per 4, 6 per 4. Dan sudah kelar. Oke, selanjutnya adalah slide tentang penerapan diferensial. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kinanti Haningtyas dengan NIM 63250724. Di slide penerapan diferensial ini, saya akan membahas tentang elastisitas. Elastisitas itu ada 3 jenis. Yang pertama ada elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Untuk lebih lanjutnya, akan dibahas langsung di slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan sendiri di dalam ilmu ekonomi itu untuk mengukur tingkat kepekaan respon atau jumlah barang yang diminta atau biasa disebut KID terhadap perubahan harganya atau biasa disebut P. Rumus umumnya itu adalah elastisitas permintaan sama dengan D KID dibagi DP dikali P dikali KID sama dengan KID aksen dikali P per KID. Untuk sifat-sifatnya, yang pertama, elastisitas permintaan dikatakan elastis jika dia lebih dari 1. Nah, di sini permintaan sangat responsif terhadap perubahan harga. Penurunan harga 1% akan meningkatkan permintaan lebih dari 1%. Biasanya terjadi pada barang mewah atau barang yang memiliki banyak pengganti. Selanjutnya ada kalau misalnya dia sama dengan 1. Nah, itu masuknya ke elastis uniter, di mana perubahan harga sebanding dengan perubahan permintaan. Kalau dia kurang dari 1, disebutnya itu inelastis, atau permintaan harga responsif terhadap perubahan harga, di mana penurunan harga 1% hanya akan meningkatkan permintaan kurang dari 1%. Biasanya terjadi pada kebutuhan pokok atau primer, ya, atau barang yang sulit dicari penggantinya. Oke, kita masuk ke slide contoh soalnya atau penerapan si elastisitas permintaan ini. Ada soal, sebuah kedai kopi lokal menjual kopi spesial, hubungan antara harga jual P dan jumlah cangkir kopi yang diminta per hari atau Q dijelaskan oleh fungsi permintaan linear berikut. Q sama dengan 1000 dikurangi 5P.
Pertanyaannya yang pertama, hitunglah koefisien elastisitas permintaan atau ED ketika harga kopi ditetapkan pada Rp10.000 atau P-nya sama dengan 10. Pertanyaan kedua, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jelaskan sifat elastisitas yang didapatkan. Oke, slide selanjutnya adalah pembahasan dari soal yang tadi. Kita bahas, diketahui KID-nya sama dengan 1000 dikurangi 5P, P-nya sama dengan 10. Kita jawab soal yang pertama dulu. Menghitung koefisien elastisitas permintaan ketika harganya Rp10.000. Kita masukin, KID-nya sama dengan 1000 dikurangi 5P, berarti KID aksennya sama dengan min 5, karena dia diturunkan. Jadi elastisitas permintaannya yaitu, kita masukin rumusnya, KID aksen dikali P per KID sama dengan KID aksennya min 5 dikali 10 per 1000 min 5 dikali 10. Jadi P-nya ini kita ganti jadi 10 gitu teman-teman. Lalu kita hitung, min 5 dikali 10 min 50, 1000 dikurangi 5 dikali 10, 50 ya berarti. 1000 dikurangi 50 sama dengan 9.500. Jadi, min 50 dibagi 9.500 sama dengan min 0,0526. Lalu kita bulatkan menjadi min 0,053. Oke, lanjut kita jawab soal yang nomor 2. Pada harga yang rendah atau P-nya 10 ini, ED-nya sangat kecil yaitu 0,053, di mana mendekati sumbu kuantitas, di mana permintaan ini bersifat sangat inelastis. Apa yang dimaksud dengan elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah suatu ukuran dalam ilmu ekonomi yang menunjukkan seberapa besar respon atau kepekaan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual ketika terjadi perubahan harga suatu barang. Dengan kata lain, konsep ini menjelaskan seberapa cepat dan seberapa banyak produsen yang mampu menambah atau mengurangi jumlah barang yang mereka jual ketika harga berubah. Jadi, di mana jika harga suatu barang naik, produsen biasanya ingin menawarkan lebih banyak karena peluang keuntungan lebih besar. Terus, jika harga turun, produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang mereka produksi atau ditawarkan karena keuntungan menjadi lebih kecil. Namun, setiap barang memiliki tingkat respon yang berbeda-beda. Ada barang yang jumlah penawarannya sangat mudah berubah, dan ada juga yang sulit berubah meskipun harga berubah. Nah, selanjutnya di sini ada rumus elastisitas penawaran. Yang pertama itu ada rumus elastisitas penawaran secara umum. Itu ada IS persen QS per persen P. Artinya IS itu elastisitas penawaran. Persen QS itu persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Persen P itu adalah persentase perubahan harga. Nah, rumus ini itu menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan ketika harga berubah. Nah, yang kedua itu ada rumus dalam bentuk perbandingan perubahan atau lebih jelas. Itu ada IS Q2 dikurangi Q1 per Q1 terus per P2 dikurangi P1 terus per P1. Artinya Q1 itu jumlah barang yang ditawarkan sebelum harga berubah. Q2 itu jumlah barang setelah harga berubah. P1 itu harga awal, P2 itu harga sebelum berubah. Nah, rumus ini itu menghitung persentase perubahan jumlah dan persentase. Nah, yang ketiga itu ada rumus titik atau poin elastis yang ada dalam bentuk segitiga. Itu ada IS sama dengan Q per P dikali P per Q. Artinya segitiga itu atau delta itu sama dengan perubahan. Terus kalau P itu sama dengan Q2 dikurangi Q1. Kalau P itu P2 dikurangi P1. Nah, kalau P itu tuh harga pada titik tertentu. Kalau Q itu jumlah barang pada titik tertentu. Nah, jadi rumus titik ini mengukur bagaimana penawaran berubah untuk setiap perubahan kecil pada harga. Elastisitas penawaran menunjukkan seberapa responsif produsen dalam menawarkan barang ketika harga berubah. Yang pertama, jika IS lebih dari 1, maka penawaran elastisitas sangat responsif. Yang kedua, jika IS sama dengan 1, maka elastisitas sangat unit.
Yang ketiga, jika IS kurang dari 1, tidak elastis atau kurang responsif. Yang keempat, jika IS sama dengan 0, maka tidak responsif sama sekali. Yang kelima, jika IS infinity atau tidak terhingga, itu responsif sempurna. Selanjutnya ada contoh soal elastisitas penawaran. Contoh soalnya itu, harga suatu barang naik dari 5.000 menjadi 6.000. Akibat kenaikan harga tersebut, jumlah barang yang ditawarkan naik dari 100 unit menjadi 150 unit. Hitung elastisitas penawaran atau IS. Nah, jawabannya itu yang pertama ada menentukan perubahan jumlah barang Q. Perubahan jumlah barang yang dihitung dari selisih antara jumlah setelah harga naik dan jumlah sebelum harga naik. Q sama dengan Q2 dikurangi Q1 sama dengan 150 dikurangi 100, itu sama dengan hasil 50. Yang artinya setelah harga naik, produsen menambah jumlah barang sebanyak 50. Yang kedua itu ada menentukan perubahan harga atau P. Perubahan harga diperoleh dari selisih harga akhir dan awal. P sama dengan P2 dikurangi P1. 6.000 dikurangi 5.000 sama dengan 1.000. Berarti harga meningkat sebesar 1.000 per unit barang. Dan yang ketiga, menghitung persentase perubahan jumlah barang. Jadi persen Q sama dengan Q dikurang per Q1 dikali 100%. Berarti kita masukkan angkanya. Persen Q sama dengan 50 per 100 dikali 100%. Nah, hasilnya 50%. Yang artinya jumlah barang yang ditawarkan meningkat sebesar 50% dan dari kondisi awal. Yang keempat, menghitung persentase perubahan harga, persen P. Persen P sama dengan 1.000 per 5.000 dikali 100% sama dengan 20%. Ini itu yang artinya menunjukkan harga barang naik sebesar 20% dan dari harga sebelumnya. Yang kelima itu adalah menghitung elastisitas penawaran atau IS. Jadi setelah kedua presentasi perubahan diperoleh, kita masukkan ke rumus utama elastisitas penawaran. Itu IS sama dengan 50% per 20%. Nah, jadi hasilnya 2,5%. Hasil akhirnya itu adalah IS sama dengan 2,5. Nah, kesimpulan dari jawabannya itu, nilai elastisitas penawaran IS sebesar 2,5 yang menunjukkan bahwa IS lebih dari 1 yang artinya penawaran elastisitas. Yang kedua, produsen sangat responsif terhadap perubahan harga. Nah, yang ketiga, kenaikan harga sebesar menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan naik 2,5%. Yang keempat, dengan kata lain, produsen mudah dan cepat menambah produksi ketika harga barang meningkat. Elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah ukuran seberapa besar perubahan output atau hasil produksi yang terjadi akibat perubahan input. Misalnya itu tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah penambahan input masih efektif atau tidak. Di sini ada rumus elastisitas produksi. Rumus elastisitas produksi itu ada 2. Yang pertama, rumus dasar. Rumus dasar itu ada IP sama dengan persen Q per persen X. Nah, yang kedua itu ada rumus turunan produksi. Itu tuh ada IP sama dengan MP per AP. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang penerapan dari elastisitas produksi, di mana materinya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada sebuah soal. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis memiliki fungsi produksi total atau Q yang tergantung pada penggunaan pupuk X dalam ton. Fungsi produksi tersebut diberikan oleh persamaan Q sama dengan 100X ditambah 5X kuadrat ditambah X pangkat 3. Pertanyaannya yang pertama, tentukan fungsi produksi marginal pupuk atau MPX. Yang kedua, hitunglah koefisien elastisitas produksi atau EP pada tingkat penggunaan pupuk sebanyak 5 ton atau X-nya sama dengan 5. Yang terakhir, jelaskan interpretasi ekonomi dari nilai EP yang dihitung atau sifatnya nih kita cari. Oke, slide selanjutnya membahas soal yang tadi.
kita mencari dulu fungsi produk marginal pupuknya atau MPX-nya. Di sini MPX adalah turunan pertama dari Q terhadap X. Kita masukin rumusnya. MPX sama dengan DQ per DX sama dengan D per DX dikali 100X ditambah 5X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Jadi MPX-nya sama dengan 100 ditambah 10X dikurangi 3X pangkat 2. Ini tuh pakai metode turunan ya teman-teman. Jadi jawaban fungsi MPX-nya itu MPX sama dengan 100 ditambah 10X dikurangi 3X pangkat 2. Lalu kita hitung juga koefisien elastisitas produksinya nih atau EP pada X-nya itu 5. Kita menghitung output Q-nya dulu ya, pada X-nya 5. Kita masukin Q sama dengan 100. Nah, setiap X-nya ini kita ganti 5. Jadi 100 dikali 5 ditambah 5 dikali 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 3. Berarti 100 dikali 5 sama dengan 500. 5 dikali 25 dikurangi 5 pangkat 3, 125. Jadinya Q sama dengan 500 ditambah 125 dikurang 125, jadi Q-nya sama dengan 500 ton. Lanjut, kita mencari MPX-nya pada X-nya sama dengan 5. Jadi, MPX-nya kita masukin angka-angkanya 100 ditambah 10 dikali 5 dikurangi 3 dikali 5 pangkat 2. Sama kayak tadi ya teman-teman, X-nya itu kita ganti jadi 5. Jadi MPX sama dengan 100 ditambah 5 kali 10, 50, dikurangi 3 dikali 5 pangkat 2, berarti 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. 100 ditambah 50 sama dengan 150, jadi 150 dikurangi 75 sama dengan 75. Jadi MPX-nya itu adalah 75. Selanjutnya, kita menghitung koefisien elastisitas produksinya atau EP-nya nih. Kita masukin rumusnya. EP sama dengan DQ per DX sama dengan X per Q sama dengan MPX dikali X per Q. EP sama dengan MPX-nya 75, X per Q-nya berarti 5 per 500. Jadi EP-nya 75 dikali 5, 375 dibagi 500. EP-nya sama dengan 0,75. Jadi, jenis elastisitasnya karena EP-nya ini 0,75, di mana EP ini berarti kurang dari 1 kan? Nah, ini merupakan bahwa proses produksi berada dalam fase inelastis. Oke, kita ketemu lagi di slide baru. Di sini tentang integral tak tentu dan penerapannya dalam ekonomi. Untuk materi lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini dia materi tentang integral tak tentu. Jadi, di dalam dunia ekonomi, integral tak tentu itu sering digunakan sebagai alat untuk mencari fungsi total seperti total biaya atau total penerimaan. Apabila fungsi marginalnya sudah diketahui. Nah, integral tak tentu ini dinotasikan sebagai integral fx dx sama dengan f dikali x ditambah c. Untuk penerapannya, di slide selanjutnya ya. Nah, ini ada penerapan utamanya, ada 3. Yang pertama ada fungsi biaya atau cost function. Rumusnya itu TC sama dengan integral MC dikali DQ. Yang kedua ada fungsi penerimaan atau revenue function. Ini rumusnya TR sama dengan integral MR dikali DQ. Dan yang terakhir ada fungsi konsumsi. Ini jika diketahui marginal propensity-nya to consume, marginal propensity to consume atau MPC, maka fungsi konsumsi adalah C sama dengan integral MPC dikali DY. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama tentang fungsi biaya atau cost function. Ada soalnya ini, sebuah perusahaan memiliki biaya marginal atau MC sama dengan 10Q ditambah 20. Jika biaya tetapnya adalah 500, carilah fungsi biaya totalnya. Oke, kita jawab ya teman-teman. Kita masukin dulu soalnya. Berarti masukin ke dalam rumus ya. TC sama dengan integral 10Q ditambah 20 dikali DQ. TC sama dengan 5Q kuadrat ditambah 20Q ditambah K. Kenapa sih jadi 5Q kuadrat? Ini sama kayak yang tadi teman-teman kita turunkan. Jadi 10Q menjadi 5Q kuadrat ditambah 20Q ditambah K. Nah, K ini pengganti dari si DQ ya teman-teman. Lalu kita substitusi fixed cost
karena biaya tetapnya K sama dengan 500, maka hasil akhirnya TC sama dengan 5Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 500. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu fungsi penerimaan atau revenue. Diketahui penerimaan marginal perusahaan adalah MR sama dengan 100 min 4Q. Tentukan fungsi penerimaan totalnya. Langsung kita jawab, TR sama dengan integral dari MR dQ. TR sama dengan, kita masukkan angkanya, integral dari 100 min 4Q dQ. TR sama dengan, integral dari 100 adalah 100Q, integral dari min 4 adalah min 4 dibagi pangkatnya 1 tambah 1 menjadi 2. Sehingga min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Q pangkatnya 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga integral dari min 4Q adalah min 2Q kuadrat. Untuk AR, kalau misalnya kita mencari penerimaan rata-ratanya, kita bagikan dengan Q. Jadi, R dibagi dengan Q, jadi R-nya tadi 100Q min 2Q kuadrat. Kalau kita bagi Q, jadi 100Q dibagi Q sama dengan 100, min 2Q kuadrat dibagi Q sama dengan min 2Q. Dalam persamaan penerimaan total konstanta, K sama dengan 0, sebab penerimaan tidak akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Berikut terdapat contoh soal fungsi konsumsi. Jika diketahui marginal propensity to consume disingkat MPC sama dengan 0,7 dan konsumsi minimal saat pendapatan 0 atau konsumsi otonom adalah 80, C sama dengan integral dari MPC terhadap Y, C sama dengan integral dari 0,7 dy, sehingga diperoleh C sama dengan 0,7 Y ditambah K. Lalu, di sini kita akan substitusikan konsumsi otonom. Jika Y sama dengan 0, maka C sama dengan 80, sehingga K sama dengan 80. Hasil akhir, C sama dengan 0,7 Y ditambah 80. Hai teman-teman, kenalin nama aku Linda Estali Sinaga dengan NIM 63250696. Di sini aku akan jelasin ke teman-teman sekalian mengenai integral tertentu. Kita masuk ke slide-nya yuk. Berdasarkan teorema dasar kalkulus, berbunyi jika F kontinu pada interval tutup AB dan andaikan F itu adalah sembarang anti turunan F, maka pada interval tersebut berlaku integral dengan batas bawah A sampai batas atas B untuk fx dx sama dengan fb min fa. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat integral tertentu. Yang pertama adalah perubahan batas. Jika f dan g terintegralkan pada interval tutup AB, maka berlaku yang pertama itu adalah integral dengan batas bawah A dan batas atas A akan menghasilkan 0. Maksudnya itu, kalau misalnya integral dengan batas bawah dan atasnya sama, maka hasilnya itu harus 0. Bukan harus 0, tapi akan menghasilkan 0. Kita masukkan ke angka. Integral dengan batas bawah 3, batas atas 3 untuk 2x dx sama dengan x kuadrat dengan batas bawah 3 batas atas 3 sama dengan 3 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, yang kedua adalah integral dengan batas bawah A dan batas atas B untuk fx dx sama dengan min integral dengan batas bawah B dan batas atas A untuk fx dx. Maksudnya itu adalah jika kita ingin mengubah batas bawah ke batas atas ataupun batas atas ke batas bawah, itu harus ditambahkan min ya. Seperti biasa, kita langsung masukkan ke angkanya. Integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 untuk 4x dx sama dengan 2x kuadrat dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat min 2 dikali 1 kuadrat yaitu 18 min 2 sama dengan 16. Min integral dengan batas bawah 3 dan batas atas 1 untuk 4x dx sama dengan min dalam kurung 2x kuadrat batas bawah 3 batas atas 1 sama tutup kurung sama dengan min dalam kurung 2 dikali 1 kuadrat min 2 dikali 3 kuadrat tutup kurung sama dengan min 16. Jadi
ini kan dia diubah nih batas atas dan batas bawahnya. Makanya jadi integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 untuk 4x dx sama dengan min integral dengan batas bawah 1 dan batas bawah 3 dan batas atas 1 untuk 4x dx. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat selanjutnya, penjumlahan interval. Jika A lebih kecil dari C dan C lebih kecil dari B, maka integral dengan batas bawah A dan batas atas B untuk fx dx sama dengan integral dengan batas bawah A dan atas C untuk fx dx plus integral dengan batas bawah C dan batas atas B untuk fx dx. Jadi, biasanya dua integral itu adalah hasil dari integral yang utama. Kita masuk aja langsung ke contoh angkanya. Integral dengan batas bawah 2 dan batas atas 6 untuk 2x dx sama dengan x kuadrat batas bawah 2 dan batas atas 6 sama dengan 36 dikurang 4 sama dengan 32. Selanjutnya, integral dengan batas bawah 2 dan batas atas 4 untuk 2x dx sama dengan x kuadrat dengan batas bawah 2 dan batas atas 4 sama dengan 16 min 4 sama dengan 12. Yang selanjutnya, integral dengan batas bawah 4 dan batas atas 6 untuk 2x dx sama dengan x kuadrat dengan batas bawah 4 dan batas atas 6 sama dengan 36 min 16 sama dengan 20. Jadi, integral dengan batas bawah 2 dan batas atas 6 untuk 2x dx itu hasil dari integral dengan batas bawah 2 dan batas atas 4 untuk 2x dx plus integral dengan batas bawah 4 dan batas atas 6 untuk 2x dx sama dengan 32. Ngerti nggak maksudnya? Secara simpelnya itu 32 ini itu hasil dari 12 tambah 20, yaitu integral 2 ke 4 dan 4 ke 6. Gitu ya. Kita masuk ke sifat selanjutnya ya, yaitu perkalian konstanta. Integral dengan batas bawah A dengan batas atas B untuk cfx dx sama dengan C dikali integral dengan batas bawah A sampai B untuk fx dx. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 untuk 4x dx sama dengan 4 dengan integral batas bawah 1 sampai 3 x dx sama dengan x kuadrat min 2 per 2 dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 sama dengan 4 dikalikan 9 per 2 min 1 per 2 hasilnya itu 16. Kita lanjut ke sifat terakhir, yaitu penjumlahan atau pengurangan. Integral dengan dari A sampai B fx ditambah atau dikurangi gx dx sama dengan integral dari A sampai B fx terhadap dx ditambah atau dikurangi integral dari A sampai B gx terhadap dx. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. F dari X dengan 4X dikurangi 2, Gx sama dengan 6 dikurangi 2X, dengan batas X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Integral dari 1 sampai 3, 4X dikurangi 2 terhadap dx, ditambah integral dari 1 sampai 3, 6 dikurangi 2X terhadap dx. Integral dari 1 sampai 3, 4X dikurangi 2X, sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x dari 1 sampai 3. 18 dikurangi 6 dikurangi 2 dikurangi 2 hasilnya 12. Integral dari 1 sampai 3, 6 dikurangi 2x dx sama dengan 6x dikurangi x kuadrat dari 1 sampai 3. 18 dikurangi 9 kurang 6 kurang 1 hasilnya 4. Hasil integral pertama 12 ditambah hasil integral kedua 4 sehingga hasil akhirnya itu adalah 16. Contoh soalnya. Yang pertama, tentukan hasil integrasi fungsi berikut.
Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 3 dengan fungsi 3x pangkat 3 dx. Soal kedua, integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas 2 dikali 3x kuadrat plus 2 dx. Kita jawab yang pertama dulu. 3x pangkat 3 kalau diintegralkan akan menjadi 3 per 4 kali x pangkat 4. Kalau misalnya batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya 3, kita turunkan batas atasnya dulu, yaitu 3 per 4. Kita masukin sebagai variabel x ya. 3 per 4 dikali 3 pangkat 4 dikurang 3 per 4 kali 0 pangkat 4. Jadi hasilnya 243 per 4. Soal kedua, kita lakukan hal yang sama. Jika integral batas bawahnya min 1 dan atas 2, 3x kuadrat plus 2 dx akan menjadi x pangkat 3 plus 2x dengan batas bawah min 1 dan batas atas 2. Kita turunkan dulu batas 2-nya sebagai pengganti variabel x, lalu kita substitusikan. 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 dikurang min 1 pangkat 3 plus 2 dikali 1, hasilnya adalah 15. Kita masuk ke soal terakhirnya. Integral dengan batas bawah 1 sampai 2 untuk 2x dikali x kuadrat plus 2 dikuadratkan dx. Kita jawab. Soal ini berhubungan dengan perkalian. Jadi kita kalikan aja dulu 2x dikali x kuadrat plus 2 yang dikuadratkan. Nah, kalau kita hitung akan menjadi 2x dikali x pangkat 4 plus 4x pangkat 2 plus 4. Lalu kita kalikan 2x-nya ke dalam menjadi 2x pangkat 5 plus 8x pangkat 3 plus 8x. Lalu kita integralkan seperti biasa. 1/3 x pangkat 6 plus 2x pangkat 4 plus 4x kuadrat. Dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Pertama-tama kita masukkan dulu batas atasnya ke dalam variabel x. Kita substitusikan ya. 1/3 dikali 2 pangkat 6 plus 2 dikali 2 pangkat 4 plus 4 dikali 2 kuadrat. Min 1/3 kali 1 pangkat 6 plus 2 kali 1 pangkat 2 plus 4 dikali 1 pangkat 2. Jadi hasilnya nanti adalah 63. Oke, sekian pelajaran dari aku saat ini. Semoga teman-teman paham dan Ibu juga bisa memberikan nilai yang terbaik. Saya sudah melakukan yang terbaik. Bye-bye. Halo, perkenalkan nama saya Diudani Sirawan dengan NIM 63250810. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang integral tertentu dalam penerapan ekonomi. Di slide ini kita akan bahas penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Integral tertentu biasanya dipakai buat menghitung nilai total dari suatu besaran ekonomi yang nilainya berubah-ubah. Contohnya seperti total biaya atau total pendapatan dalam proses produksi. Jadi kalau di ekonomi ada data dalam bentuk perubahan atau nilai marginal. Integral tertentu ini yang dipakai buat hitung total semuanya. Selanjutnya kita akan bahas hubungan antara nilai marginal dan nilai total. Nilai marginal itu perubahan tambahan yang kecil, misalnya biaya tambahan untuk satu unit barang. Sedangkan nilai total itu keseluruhan biayanya. Nah, integral tertentu ini berfungsi untuk mengubah nilai marginal menjadi nilai total. Maka di ekonomi integral tertentu sering banget dipakai. Fungsi integral tertentu dalam ekonomi digunakan untuk menghitung nilai total, seperti total biaya dan total pendapatan. Dengan menggunakan integral tertentu, perhitungan ekonomi jadi lebih sistematis dan mudah dipahami, karena kita bisa melihat hasil akumulasi dari suatu perubahan dalam interval tertentu.
Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi biaya marginal suatu perusahaan adalah MCX sama dengan 4X. Untuk menghitung total biaya produksi dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3, kita mengintegralkan fungsi biaya marginal tersebut. Hasil integralnya adalah 2X pangkat 2. Lalu kita hitung batas atas dan batas bawahnya. Dari perhitungan tersebut, diperoleh total biaya produksi sebesar 16. Selain biaya, integral tertentu juga bisa digunakan untuk menghitung total pendapatan. Misalnya diketahui fungsi pendapatan marginal adalah MRX sama dengan 6X. Untuk mencari total pendapatan dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 2, kita integralkan fungsi tersebut sehingga hasil akhirnya adalah 9. Ini menunjukkan bahwa integral tertentu dapat digunakan pada berbagai perhitungan ekonomi.